Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rahmat Syarif, calon guru penggerak angkatan 8. Hari ini saya akan membahas tentang koneksi antar materi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya prinsip kepemimpinan guru yang ada pada filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu Ingar Sosung Tulodo, bagaimana seorang guru sebagai suri tauladan siswanya. Yang kedua, Ing Madya Mangun Karso, di tengah memberikan semangat, dan Tuturi Handayani yang di belakang memberikan motivasi. Asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam pemahaman arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan, sedangkan pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Begitupun asas pendidikan dilanjutkan adalah pendidikan adalah tempat bersemainya benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan harus menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pendidikan adalah anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai alam dan zamannya. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah ataupun Indonesia Timur. Budi pekerti. Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, afektif, dan sehingga penciptaan karya atau psikomotor. Oleh sebab itu, hari ini kami menyajikan tentang pembelajaran yang berpihak pada murid. Apa itu pembelajaran berpihak pada murid adalah sebagai berikut, yang dimana ketika proses pengajaran kita harus memberikan kemerdekaan sebebas-bebasnya dalam belajar kepada murid kita. Biarkan mereka belajar menyesuaikan dengan bakat dan minatnya, kemudian bagaimana dan kodratnya lain-lain. Berpikir kreatif dan inovatif, bagaimana kita berusaha agar peserta didik yang kita berikan itu benar-benar merasa memberikan kreatif dan inovasinya. Dan ini kita memberikan kebebasan dari kemerdekaan dalam proses belajar sesuai dengan zaman dan lingkungannya. Nah, seperti yang disampaikan Ki Hajar Dewantara tadi, bahwasannya seharusnya siswa itu harus diikutkan ketika kita mengajar sesuai zaman dan lingkungannya. Seperti yang diingatkan bahwasannya adalah padi akan tumbuh juga padi, tidak tumbuh dengan tanaman yang lain. Oleh sebab itu, di sini saya menyajikan bagaimana di SMP Negeri 4 Samarinda itu memiliki proses pembelajaran kepada anak-anak, memerdekakan anak-anak untuk memilih proses pembelajaran dengan baik. Ada yang belajar dengan mengikuti bakat dan minatnya, ada yang mengikuti kesiapan belajarnya, dan ada yang mengikuti dengan gaya belajar siswanya. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.